Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Kirana Prasasti, bersama keenam teman-teman saya yang akan mempresentasikan tentang sistem biodegradasi, hidrokarbon, dan juga senyawa refraktori. Adapun yang akan kami bahas di sini adalah mengenai bagaimana mekanisme biodegradasi senyawa refraktori dapat tahan terhadap degradasi alami dan juga lingkungan ekstrim. Setelah itu, kami juga akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas proses biodegradasi. Menurut Wicania tahun 2019, biodegradasi merupakan suatu proses penguraian suatu senyawa kompleks menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana seperti air dan karbon dioksida. Proses penguraian tersebut memanfaatkan aktivitas mikroorganisme sehingga terjadi perubahan integritas molekuler. Setiap mikroorganisme memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga proses degradasi yang terjadi akan berbeda atau bervariasi antara satu mikroorganisme dengan mikroorganisme yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan biodegradasi. Yang pertama ada fase disintegrasi fisik. Pada tahap awal, bahan organik mengalami perubahan fisik seperti pelarutan, penguraian, atau fragmentasi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Proses ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan seperti air, angin, atau sinar matahari, khususnya dalam kasus plastik fotodegradable. Yang kedua ada fase degradasi primer atau biodegradasi awal. Mikroorganisme mulai memecah rantai polimer dari bahan organik yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini biasanya dimulai dengan aksi enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pada tahap ini, senyawa organik yang lebih besar dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dan lebih mudah diuraikan. Yang ketiga ada fase degradasi sekunder atau biodegradasi lanjutan. Setelah molekul besar dipecah menjadi molekul kecil, mikroorganisme memanfaatkan senyawa-senyawa ini sebagai sumber energi dan nutrisi. Pada tahap ini, senyawa organik sederhana seperti gula atau asam lemak diubah menjadi senyawa organik seperti karbon dioksida, metana, air, dan biomasa mikroba. Ini adalah fase di mana zat organik benar-benar diuraikan. Yang keempat ada fase mineralisasi. Tahap akhir dari biodegradasi adalah mineralisasi, yaitu proses di mana senyawa organik diubah sepenuhnya menjadi senyawa anorganik seperti karbon dioksida, air, dan senyawa-senyawa mineral lainnya yang dapat diambil kembali oleh ekosistem untuk digunakan dalam proses-proses biologis lainnya. Kemudian, peran mikroorganisme dalam proses biodegradasi yaitu yang pertama, penguraian senyawa polimer. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat menguraikan senyawa polimer. Proses ini terjadi ketika mikroorganisme memanfaatkan senyawa polimer sebagai sumber nutrisi. Mereka memproduksi enzim yang dapat memecah ikatan kimia dalam rantai polimer, sehingga mengubahnya menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti karbon dioksida dan juga air. Yang kedua, penggunaan enzim. Mikroorganisme memiliki enzim khusus seperti enzim hidrolase yang berfungsi untuk memecah struktur senyawa kompleks. Enzim ini bekerja dengan cara menghidrolisis ikatan dalam polimer, sehingga menghasilkan molekul yang lebih kecil yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan reproduksi. Enzim-enzim ini memungkinkan mikroorganisme untuk menggunakan polimer sebagai sumber nutrisi dengan mengubahnya menjadi komponen yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Yang pertama ini ada faktor dari sumber nitrogen, yang dimana nitrogen ini sangat dibutuhkan karena dapat mempengaruhi aktivitas fungi dalam memproduksi enzim ekstraseluler. Beberapa bahan yang sering digunakan sebagai sumber nitrogen antara lain ini amonium sulfat, amonium nitrat, dan urea. Semakin banyak enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh fungi, maka semakin cepat juga proses degradasi yang terjadi. Sebaliknya, jika produksi enzim ekstraseluler sedikit, degradasi yang akan berlangsung juga semakin lambat. Lalu yang kedua ini adalah kelembapan. Kelembapan adalah faktor yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan fungi, biosintesis, dan sekresi enzim. Kelembapan yang rendah mengakibatkan berkurangnya kelarutan nutrisi dalam substrat,
pertumbuhan fungi yang lambat, serta tegangan air yang tinggi. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu tinggi juga dapat mengurangi produksi enzim karena mengurangi porositas atau jarak antar partikel dalam matriks padat, sehingga menghambat transfer oksigen. Jika produksi enzim menurun, proses degradasi akan memakan waktu yang lebih lama. Lalu yang ketiga, yakni substrat, di mana ukuran dan komposisi senyawa penyusun substrat ini mempengaruhi proses degradasi. Degradasi akan berlangsung lebih cepat jika ukuran substrat lebih kecil dan senyawanya lebih sederhana. Sebaliknya, jika substrat berukuran lebih besar dan senyawanya lebih kompleks, maka proses degradasi yang terjadi juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu yang keempat adalah faktor suhu. Suhu juga mempengaruhi kinerja enzim dalam mendegradasi substrat. Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik molekul substrat dan enzim, sehingga mempercepat proses degradasi. Namun, jika suhu terlalu tinggi, enzim dapat rusak akibat denaturasi, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat aktivitas enzim tersebut. Jika enzim terhambat atau struktur rusak, degradasi tidak akan berlangsung secara optimal. Lalu yang terakhir adalah tingkat keasaman atau pH. pH aktivitas enzim sangat berperan penting dalam proses degradasi, karena enzim tertentu hanya dapat menguraikan substrat pada pH tertentu. Umumnya, fungi lebih menyukai pH di bawah 7. Jika pH sesuai dengan aktivitas enzim, maka kinerja enzim ekstraseluler dapat mendegradasi substrat lebih maksimal. Baik, di slide berikutnya ini terdapat aplikasi biodegradasi dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama ini adalah plastik biodegradable. International Standard Organization atau ISO telah mendefinisikan plastik degradable sebagai material yang mengalami perubahan signifikan dalam struktur kimianya di kondisi lingkungan tertentu. Perubahan ini menyebabkan hilangnya sifat fisik dan mekanik yang diukur menggunakan metode standar. Plastik biodegradable ini terurai melalui aksi mikroorganisme alami seperti bakteri, jamur, dan alga. Biopolimer yang sudah diubah menjadi produk akhir dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Ketika produk biopolimer ini tidak lagi digunakan, sebaiknya dibuang ke tempat sampah organik untuk mencegah tercampurnya dengan polimer sintetis dan memastikan proses pengomposan berjalan lancar. Proses ini akan menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan yang ramah lingkungan. Lalu ada contoh kedua dari pengaplikasian biodegradasi ini adalah biodegradasi limbah domestik. Pengolahan limbah secara anaerob merupakan metode biologis untuk menguraikan bahan organik atau anorganik tanpa kehadiran oksigen. Hasil akhir dari proses degradasi anaerob ini adalah gas dengan komponen utama berupa metana dan karbon dioksida, serta sejumlah kecil hidrogen sulfida dan hidrogen. Bakteri anaerob dapat menguraikan tinja menjadi biogas atau metana yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan lumpur yang dapat dijadikan pupuk. Baik, selanjutnya terkait pengertian hidrokarbon sendiri. Jadi hidrokarbon merupakan kelompok senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan juga atom hidrogen. Hidrokarbon memainkan peran vital dalam kehidupan karena merupakan komponen utama dalam pembuatan minyak bumi dan juga gas alam. Dimana yang kita ketahui bahwa kedua energi ini merupakan energi yang paling umum digunakan pada saat ini. Senyawa ini dapat berwujud gas, cair maupun padat tergantung pada struktur kimianya, serta digunakan dalam pembuatan bahan bakar, pelumas, dan bahan baku dalam industri kimia seperti pembuatan plastik, karet, serat, serta berbagai bahan kimia industri lainnya. Selanjutnya, mengenai sumber hidrokarbon sendiri terbagi menjadi dua, ada sumber alami dan juga sumber antropogenik. Di mana sumber alami itu ada 5. Yang pertama, rembesan minyak bumi dan gas alam melalui celah-celah batuan di darat dan lautan. Kedua itu ada kebakaran hutan dan lahan yang melepaskan hidrokarbon ke atmosfer melalui pembakaran biomasa. Yang ketiga itu melalui aktivitas vulkanik yang menghasilkan gas hidrokarbon seperti metana. Yang keempat ada proses biosintesis oleh mikroorganisme seperti bakteri dan juga alga. Dan yang terakhir berasal dari sedimentasi alami yang membentuk hidrokarbon di dasar laut maupun di danau.
Selanjutnya itu ada sumber antropogenik atau akibat aktivitas manusia. Ada 4. Yang pertama berasal dari tumpahan minyak bumi di laut. Kemudian limbah industri yang mengandung senyawa hidrokarbon. Yang ketiga ada limpasan perkotaan yang mengangkut hidrokarbon ke perairan. Dan yang terakhir emisi kendaraan dari pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna. Dampak senyawa hidrokarbon di lingkungan. Hidrokarbon yang termasuk dalam senyawa seperti minyak bumi, gas alam, dan produk bahan bakar fosil lainnya memiliki berbagai dampak terhadap lingkungan. Dampak ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, bergantung pada jenis hidrokarbon dan mekanisme pelepasannya ke lingkungan. Ini adalah beberapa dampak hidrokarbon bagi lingkungan. Yang pertama yaitu ada pencemaran udara. Pembakaran hidrokarbon seperti minyak dan gas alam menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus. Emisi ini berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, emisi nitrogen oksida dan senyawa organik volatil dari pembakaran hidrokarbon juga membentuk ozon troposferik yang merupakan komponen utama kabut asap. Yang kedua yaitu ada pencemaran air. Tumpahan minyak dan kebocoran bahan bakar hidrokarbon ke perairan bisa menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut. Hidrokarbon dapat mengapung di permukaan air dan menghalangi masuknya cahaya serta oksigen ke dalam air yang merusak kehidupan akuatik. Hewan seperti burung laut dan mamalia laut seringkali terperangkap dalam lapisan minyak, mengganggu kemampuan mereka untuk berenang, mencari makan, atau bernafas. Yang ketiga yaitu kerusakan tanah dan ekosistem. Hidrokarbon yang tumpah ke tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah, mengganggu struktur dan fungsi ekosistem darat, dan dapat merusak mikroorganisme tanah yang penting untuk dekomposisi bahan organik sehingga mengganggu kesuburan tanah. Di area industri seperti pengeboran minyak, hidrokarbon yang tumpah seringkali memerlukan pembersihan yang panjang dan sulit. Yang keempat ada efek toksik pada makhluk hidup. Hidrokarbon, khususnya senyawa aromatik polisiklik, bersifat toksik bagi manusia dan hewan. Eksposur jangka panjang terhadap hidrokarbon dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, kanker, kerusakan hati, dan penyakit kulit. Polisiklik ini sering dihasilkan selama pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan dapat terakumulasi dalam organisme menyebabkan efek karsinogenik. Yang kelima ada efek jangka panjang pada perubahan iklim. Hidrokarbon, khususnya yang dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil, memainkan peran utama dalam perubahan iklim global. Gas rumah kaca seperti CO2 dan metana yang dihasilkan dari penggunaan hidrokarbon mempercepat efek pemanasan global yang pada gilirannya mengubah pola iklim. Sehingga meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta mempengaruhi keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah senyawa refraktori. Senyawa refraktori ini adalah senyawa yang tahan terhadap suhu yang sangat tinggi dan tidak mudah meleleh, terdekomposisi, atau bereaksi dengan bahan kimia lain pada suhu ekstrim. Sifat utama dari senyawa refraktori ini adalah kekuatan termal yang tinggi, ketahanan terhadap korosi, serta stabilitas kimia dan mekanik pada suhu tinggi. Dalam konteks perairan, senyawa refraktori ini merupakan senyawa organik atau anorganik yang sulit diuraikan atau terdegradasi oleh proses alami, termasuk oleh mikroorganisme di lingkungan perairan, yang pada umumnya terkait dengan pencemaran air yang sulit ditangani karena senyawa-senyawa tersebut tidak mudah hancur atau berubah secara kimiawi di bawah kondisi alami. Selanjutnya ada contoh dari senyawa refraktori.
yaitu yang pertama ada silikon karbida. Silikon karbida memiliki kombinasi sifat mekanik yang baik, ketahanan terhadap oksidasi, serta titik leleh yang tinggi, yaitu 2700 derajat Celcius. Bahan ini sering digunakan sebagai elemen pemanas dalam tungku dan bahan abrasif. Kemudian yang kedua ada kalsium oksida, yaitu senyawa padat putih dengan titik leleh 2572 derajat Celcius, dibentuk melalui pemanas kalsium dengan oksigen atau dari penguraian kalsium karbonat atau batu kapur. Yang ketiga ada senyawa fenol. Senyawa fenol ini adalah zat kimia yang berasal dari aktivitas industri seperti pembuatan plastik, obat-obatan, dan pestisida. Fenol ini relatif tahan terhadap proses degradasi biologis alami. Kemudian yang terakhir ada logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timah adalah polutan refraktori yang bersifat anorganik dan sulit dihilangkan dari lingkungan perairan. Logam berat ini bisa larut di dalam air dan berakumulasi dalam jaringan makhluk hidup melalui bioakumulasi dan biomagnifikasi. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai salah satu sifat dari senyawa refraktori sendiri, yaitu senyawa refraktori ini dia tidak mudah terdegradasi atau tidak mudah hancur. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya garis besar mengenai senyawa refraktori, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih sampai senyawa refraktori sendiri sulit untuk atau tidak mudah untuk terdegradasi. Nah, senyawa refraktori sendiri itu merupakan material yang memiliki titik leleh yang sangat tinggi dan sangat tahan terhadap suhu ekstrim, tekanan tinggi, serta berbagai jenis reaksi kimia lainnya. Nah, sifat inilah yang menjadikan sehingga senyawa refraktori ini sulit terdegradasi. Nah, selain dari faktor-faktor di atas, terdapat juga beberapa alasan utama mengapa sampai senyawa refraktori ini dia memiliki sifat yang sulit terdegradasi atau tahan lama. Senyawa refraktori ini bersifat tahan lama. Nah, yang pertama itu ada ikatan kimia yang kuat. Ikatan kimia yang kuat ini di dalamnya ada ikatan kovalen. Nah, banyak senyawa refraktori memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat. Ikatan ini melibatkan pemakaian bersama pasangan elektron di antara atom-atom sehingga membentuk suatu struktur yang sangat stabil. Yang kedua itu ada ikatan ionik. Nah, beberapa senyawa refraktori memiliki ikatan ionik yang kuat. Ikatan ini terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang kuat antara ion positif dan ion negatif di dalam senyawa refraktori. Nah, faktor selanjutnya itu adalah struktur kristal yang stabil. Senyawa refraktori ini umumnya memiliki struktur kristal yang sangat teratur dan rapat. Struktur ini memberikan kekuatan dan kekakuan pada material. Selain itu, jumlah defek kristal pada senyawa refraktori juga sangat sedikit sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada struktur kristal. Nah, untuk faktor selanjutnya itu ada senyawa refraktori ini memiliki titik leleh yang tinggi. Titik leleh yang tinggi itu di dalamnya ada energi ikatan tinggi. Nah, untuk melelehkan senyawa refraktori diperlukan energi yang sangat besar untuk memutuskan ikatan-ikatan kimia yang kuat yang ada di dalam si senyawa refraktori ini. Yang kedua itu selain itu ada resistensi terhadap panas. Senyawa refraktori dapat mempertahankan bentuk dan sifatnya pada suhu yang sangat tinggi tanpa mengalami deformasi atau kerusakan. Dan selanjutnya itu ada inersi kimia tahan terhadap reaksi kimia. Nah, senyawa refraktori umumnya bersifat inert, artinya mereka tidak mudah bereaksi dengan zat-zat kimia lain. Dan terakhir itu ada permukaan yang stabil. Permukaan senyawa refraktori biasanya sangat stabil dan tidak mudah teroksidasi atau terkorosi. Nah, itulah faktor-faktor mengapa sampai senyawa refraktori ini dia tidak mudah hancur atau sulit terdegradasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil setelah dipaparkan seluruh materi-materi di atas ialah biodegradasi adalah proses alami penguraian bahan organik kompleks menjadi zat yang lebih sederhana oleh mikroorganisme. Proses ini melibatkan beberapa tahap mulai dari disintegrasi fisik hingga mineralisasi.
Mikroorganisme memiliki peran kunci dalam proses ini melalui produksi enzim yang memecah senyawa kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju biodegradasi meliputi ukuran dan komposisi substrat, sumber nitrogen, suhu, pH, dan kelembapan. Biodegradasi memiliki berbagai aplikasi termasuk pengolahan limbah domestik dan pembuatan plastik biodegradable. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Sumber utama hidrokarbon adalah minyak bumi dan gas alam. Hidrokarbon memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah serta berkontribusi pada perubahan iklim. Senyawa refraktori adalah material yang sangat tahan panas dan sulit diuraikan karena memiliki ikatan kimia yang kuat, struktur kristal yang stabil, dan titik leleh yang tinggi. Contoh senyawa refraktori meliputi silikon karbida, kalsium oksida, fenol, dan logam berat. Kesulitan dalam mendegradasi senyawa refraktori disebabkan oleh sifat-sifat uniknya yang membuatnya tahan terhadap suhu ekstrim, tekanan tinggi, dan berbagai reaksi kimia. Akibatnya, senyawa refraktori sering menjadi polutan persisten di lingkungan dan sulit untuk ditangani.